dengan diagram kelas. Diagram kelas atau kelas diagram menggambarkan struktur sistem dari segi pendefinisian kelas-kelas yang dibuat untuk membangun sistem. Kelas memiliki apa yang disebut atribut dan metode operasi. Di sini terbagi dua bagian, yaitu atribut merupakan variabel-variabel yang dimiliki oleh suatu kelas, dan atribut mendeskripsikan properti dengan sebaris teks di dalam kotak kelas tersebut. Selanjutnya, abstraksi kelas. Abstraksi kelas adalah menemukan hal-hal mendasar pada suatu objek, mengabaikan hal-hal yang sifatnya insidental. Adapun tujuan dari abstraksi kelas yaitu sebagai contoh ketika kita akan membuat program untuk mengatur suatu pada objek TV dan perubahan channel. Mungkin atribut no seri TV harus dibuang karena tidak berguna. Adalah fungsi atau transformasi yang mungkin dapat diaplikasikan pada suatu objek di dalam kelas. Adapun notasi dari operasi dan contoh dari operasi. Multiplicitas atau multiplicity. Multiplicitas menunjukkan jumlah suatu objek yang bisa berhubungan dengan objek yang lain. Umumnya ditunjukkan dengan beberapa banyak objek yang bisa mengisi seperti properti satu atau banyak, tetapi secara khusus dapat ditunjukkan pula dengan bilangan integral lebih besar atau sama dengan 0. Simbol dari diagram kelas adalah package. Package merupakan sebuah bungkusan dari satu atau lebih kelas. Yang kedua, kelas atau nama kelas yang diisi dengan atribut dan operasi. Adapun deskripsi kelas adalah kelas pada atau struktur sistem. Yang selanjutnya, simbol selanjutnya adalah antarmuka atau interface. Sama dengan konsep interface dalam pemrograman berorientasi objek. Selanjutnya, asosiasi yang biasakan dengan simbol garis lurus dengan merupakan relasi antar kelas dengan makna umum. Asosiasi biasanya juga disertai dengan multiplicity. Adapun asosiasi berarah yang menunjukkan tanda panah. Relasi antar kelas dengan makna kelas yang satu digunakan oleh kelas yang lainnya. Asosiasi biasanya juga disertai dengan multiplicity. Adapun simbol selanjutnya adalah generalisasi atau tanda panah dengan simbol tanda panah. Relasi antar kelas dengan makna generalisasi, spesialisasi atau umum khusus. Dan simbol selanjutnya kebergantungan atau dependensi dengan deskripsi relasi antar kelas dengan simbol yang terakhir adalah agregasi atau aggregation dengan simbol yang menunjukkan tanda panah dengan ujung bentuk ketupat dengan deskripsi relasi antar kelas dengan makna semua bagian atau whole part. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang pendefinisian kelas pada kelas diagram. Nah, kelas ini adalah sebuah spesifikasi yang jika di instansi akan menghasilkan sebuah objek dan merupakan inti dari pengembangan dan desain berorientasi objek. Nah, kelas menggambarkan keadaan atau atribut properti suatu sistem, sekaligus menawarkan layanan untuk manipulasi keadaan.
Baik, selanjutnya adalah jenis-jenis kelas. Nah, yang kelas yang pertama adalah kelas main. Kelas yang kedua adalah kelas yang memiliki fungsi awal dieksekusi ketika sistem dijalankan. Kemudian, kelas yang menangani tampilan sistem. Ketiga, kelas yang mendefinisikan dan mengatur tampilan ke pemakai. Selanjutnya yaitu kelas yang diambil dari pendefinisian use case. Kemudian kelas yang menangani fungsi-fungsi yang harus ada diambil dari pendefinisian use case. Kemudian kelas yang diambil dari pendefinisian data. Dan yang terakhir adalah kelas yang diambil atau yang digunakan untuk memegang atau membungkus data menjadi sebuah kesatuan yang diambil maupun disimpan ke basis data itu sendiri. Saya akan melanjutkan materi dari Saudara Rusnul Hatimah, yaitu relasi antar kelas. Relasi antar kelas adalah keterkaitan hubungan antar kelas secara konseptual. UML menyediakan beberapa relasi antar kelas yang akan dijelaskan berikut ini. Yang pertama, asosiasi. Asosiasi yaitu hubungan statis antar kelas. Umumnya menggambarkan kelas yang memiliki atribut berupa kelas lain atau kelas yang harus mengetahui eksistensi kelas lain. Panah navigability menunjukkan arah query antar kelas. Contohnya, student, studies, college. Yang kedua, agregasi. Agregasi adalah hubungan bagian dari atau bagian keseluruhan. Suatu kelas atau objek mungkin memiliki atau bisa dibagi menjadi kelas atau objek tertentu, di mana kelas atau objek yang disebut kemudian merupakan bagian dari kelas atau objek yang terdahulu. Contohnya, club, member. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya akan membacakan materi berikutnya mengenai relasi antar kelas. Nah, relasi antar kelas selanjutnya yaitu agregasi, di mana agregasi ini merupakan sebuah hubungan bagian dari atau keseluruhan suatu kelas atau objek yang mungkin memiliki atau bisa dibagi menjadi kelas atau objek tertentu, di mana kelas atau objek disebut kemudian merupakan bagian dari kelas atau objek terdahulu. Seperti contohnya, suatu klub dengan member. Nah, member ini merupakan bagian dari klub tersebut. Kemudian yang ketiga adalah generalisasi. Generalisasi ini adalah relasi ke atas atau ke beberapa subkelas kepada superkelasnya ditunjukkan dengan notasi segitiga. Subkelas mewarisi fitur dari superkelasnya. Subkelas mampu overriding ke metode superkelasnya. Kelas ini adalah kelas departemen memiliki fungsi agregasi dengan kelas pegawai. Penjelasannya, karena departemen dapat berdiri sendiri tanpa adanya pegawai, tetapi kinerjanya tidak sempurna, sedangkan banyak pegawai dapat bekerja pada satu departemen. Maka dari itu, entity relationship-nya adalah many to one. Kemudian, kelas produk dan kelas departemen. Kelas produk tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya kelas departemen. Penjelasannya adalah departemen dapat memproduksi banyak produk di dalam pembuatan satu produk. Selanjutnya adalah kelas produk dan kelas departemen. Kelas produk tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya kelas departemen. Penjelasannya yaitu departemen dapat memproduksi banyak produk dan di dalam pembuatan satu produk dapat memuat beberapa departemen. Maka entity relationship-nya adalah many to many. Sama halnya dengan relasi kelas produk dan departemen. Kelas transaksi tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya kelas produk. Nah, dalam satu transaksi dapat mencakup banyak produk, maka entity relationship-nya adalah one to many. Selanjutnya, relasi antar kelas transaksi dan pelanggan. Dapat dilihat bahwa entity relationship-nya adalah many to many, yang berarti banyak pelanggan dapat melakukan banyak transaksi.
yang terakhir yaitu kelas makanan dan minuman. Kelas makanan dan minuman merupakan fungsi khusus dari kelas produk, atau bisa dikatakan kelas makanan dan minuman adalah pewarisan dari kelas produk. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai relasi antar tabel. Kemudian, pengertian diagram objek. Diagram objek menggambarkan struktur sistem dari segi penamaan objek dan jalannya objek dalam sistem. Pada diagram objek harus dipastikan semua kelas yang sudah didefinisikan pada diagram kelas harus dipakai objeknya. Karena jika tidak, pendefinisian kelas itu tidak dapat dipertanggungjawabkan. Seperti yang disebutkan, maka seperti inilah hasil diagram objek dengan menghasilkan contoh objek yang dibuat berdasarkan kelas dan atribut pada diagram kelas sebelumnya. Studi kasus diagram objek yang pertama yaitu Departemen Produksi mempunyai pegawai yaitu Mila sebagai manajer, kemudian Ishak sebagai asisten manajer. Kemudian departemen memproduksi makanan. Di dalam produk yang sudah dibuat, di dalam produk makanan terdapat tanggal produksi, tanggal kadaluarsa, serta harga, serta jumlah barang. Kemudian adanya buat transaksi pemesanan produk oleh pelanggan, yaitu yang pertama Husnul, yang kedua adalah Nisa. Inilah hasil diagram objek yang kami buat, dan itulah tadi penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih.